Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 86. Dengan nada yang dalam gurunya berkata, "Pusatkan daya tahanmu Agni. Marilah aku bantu supaya luka-luka di dalam tubuhmu itu dapat berkurang." Wajah Mahisa Agni benar-benar diwarnai oleh keheranan yang memuncak. Tetapi ia tidak sempat bertanya. Dirasakannya gurunya memegang pergelangan tangannya. Kemudian berkata pula, "Marilah Agni." "Tidak perlu." Mahisa Agni pun segera memusatkan segenap kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Disalurkannya segenap kemampuan daya tahannya untuk melawan luka di dadanya. Terasa pula dari pergelangan tangannya seolah-olah tenaga yang segar mengalir ke segenap tubuhnya yang nyeri dan pedih. Mahisa Agni berusaha mengatur jalan pernafasannya. Perlahan-lahan, dicobanya untuk menenangkan perasaannya yang masih saja bergolak, namun kini gurunya ada di sampingnya, sehingga lambat laun ia dapat menjadi tenang dan dapat memusatkan pikiran, perasaan dan setiap getaran di dalam dirinya, untuk menahankan luka di dalam dirinya. Apalagi saluran kekuatan gurunya kini telah menjalari urat-urat nadinya pula, sehingga dengan demikian maka tubuhnya menjadi semakin lama semakin segar pula. Akhirnya, luka-luka di dadanya itu tidak lagi sangat mengganggunya. Jantungnya tidak lagi digigit oleh kenyerian yang sangat, meskipun keadaan tubuhnya masih belum pulih sama sekali. "Apakah keadaanmu sudah menjadi bertambah baik?" bertanya gurunya. "Nanti menjadi kuat kembali, maka kaulah yang pasti akan aku bunuh." "Sudah guru," sahut Mahisa Agni. "Bangunlah." Perlahan-lahan Mahisa Agni mencoba untuk bangun. Bertelekan atas kedua tangan ia mengangkat kepalanya, kemudian badannya sehingga ia berhasil duduk di muka gurunya. Empu Purwa pun kemudian mengambil sebutir obat dan memberikannya kepada muridnya. "Makanlah, kau akan segera menjadi sehat kembali. Tenagamu akan segera pulih. Setiap saat Kebo Sindet akan datang kembali ke pulau hantu ini. Dan ia akan menemuimu dalam keadaan yang wajar." Mahisa Agni segera menerima obat yang diberikan oleh gurunya itu dan kemudian menelannya. Perlahan-lahan ia merasakan sesuatu menyelusuri peredaran darahnya. Terasa tubuhnya menjadi hangat dan perlahan-lahan kekuatannya pun tumbuh kembali. Ketika terasa tubuhnya telah menjadi segar, serta luka-luka di dadanya tidak mengganggunya lagi, maka tiba-tiba Mahisa Agni menyadari keganjilan yang dihadapinya. Ternyata gurunya sama sekali tidak berbuat sesuatu atas laki-laki yang telah melukainya. Terasa bahwa ada ketidakwajaran terjadi atas dirinya. Karena itu maka diberikannya dirinya kepada gurunya. "Empu, apakah yang sebenarnya terjadi atas diriku? Orang inilah yang bernama Empu Sada, yang telah melukai dadaku. Ia pula lah yang telah mendorong aku ke dalam neraka ini dan menghambat usahaku membangun bendungan. Orang ini pernah bertemu dengan Paman Empu Gandring dan yang pernah berusaha mencegatkan Dedes di tengah-tengah hutan." Empu Purwa berpaling. Dipandanginya wajah Empu Sada. Namun kemudian ia berkata, "Ya, aku sudah mendengarnya Agni." Empu Sada sendiri tidak akan mengingkarinya. Tetapi sesuatu telah terjadi di dalam dirinya. "Bukankah kau mendengar bahwa Empu Sada pula lah yang telah berkelahi melawan Wong Sarimpat sehingga Wong Sarimpat mati karenanya?" "Ya guru. Tetapi itu adalah karena pertengkaran yang terjadi di antara mereka yang berebut rejeki." "Ya. Mungkin begitu. Tetapi mungkin pula tidak. Di dalam diri seseorang dapat berkembang perasaan dan nalar. Suatu ketika ia berpijak pada suatu pendirian yang salah, perkembangan budi yang ada di dalam dirinya telah menuntunnya ke jalan yang lain. Peristiwa-peristiwa yang beruntun terjadi pada diri seseorang akan dapat mempengaruhi sikap dan pandangannya terhadap sesuatu persoalan." Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah gurunya dan Empu Sada berganti-ganti. Wajah gurunya yang tenang sejuk, seperti rimbunnya daun preh yang tumbuh di dekat tempat itu. Bagi Mahisa Agni wajah itu telah memberinya ketenangan lahir dan batin. Di sisinya berjongkok pula seorang yang hampir sebaya dengan gurunya Empu Sada. Orang yang pernah mendorongnya ke dalam keadaan yang sampai saat ini masih dialaminya. Tetapi dalam keadaannya kini, Mahisa Agni memang melihat beberapa perubahan. Sejak ia bertemu dengan orang ini sebelum berkelahi, dilihatnya sorot mata yang berbeda dengan sorot mata Empu Sada beberapa waktu yang lampau. Tetapi ia tidak sempat mempertimbangkannya.
Kebenciannya segera membakar hatinya, dan hilanglah segala macam perhitungan. Apa yang dialaminya selama ia berada di dalam sarang iblis kemundungan itu pun ternyata mempengaruhi perasaan dan nalarnya. Meskipun Mahisa Agni tidak mengarah ke dalam keadaan seperti yang diharapkan oleh Kebo Sindet, kehilangan keberanian dan harga diri, tetapi bahwa ia terpisah dari pergaulan yang layak telah menjadikannya kehilangan beberapa bentuk pertimbangan. Kejemuan yang tertahan-tahan membuat hatinya lekas bergejolak. Mahisa Agni kini kekuatannya telah hampir pulih kembali. Hanya sekali-sekali terasa dadanya bergetar dan agak nyeri, tetapi sama sekali sudah tidak mengganggunya lagi. "Kau sudah baik Agni?" bertanya gurunya. "Sudah guru," sahutnya. "Aku pun minta maaf pula Kebo Ijo. Nah, sekarang kau harus mencoba mengerti bahwa kedatangan Empu Sada sama sekali tidak akan bermaksud buruk." Orang tua itu sama sekali tidak heran dan terkejut melihat kehadiran laki-laki tua yang telah melukainya. "Tetapi ia masih ingin menangkap aku hidup-hidup guru, ia masih ingin membawa aku sebagai barang dagangan yang akan dijualnya kepada Ken Dedes dan aku Tunggul Ametung." Empu Purwa tersenyum. Sekali ia berpaling kepada Empu Sada, kemudian katanya, "Tidak, Agni. Ia tidak ingin berbuat demikian lagi. Mungkin karena guru segera datang." Empu Purwa menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku datang bersama Empu Sada. Guru melihat aku berkelahi." "Ya. Aku melepaskan Aji Gundala Sasra." "Ya." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Empu Sada yang telah dilukisi oleh garis-garis umurnya yang semakin banyak dan dalam. Terasa kini di dalam dirinya, perbedaan sorot mata orang tua itu. Sorot mata itu kini sudah tidak liar dan buas lagi. Sorot mata yang lain sama sekali dari sorot mata Empu Sada yang pernah dikenalnya dahulu. Tetapi, tiba-tiba Mahisa Agni bertanya, "Apakah maksudnya bahwa aku telah dipaksanya untuk berkelahi?" Empu Purwa tersenyum-senyum mendengar pertanyaan itu. Ketika ia berpaling dan memandangi wajah Empu Sada, orang tua itu pun tersenyum pula. "Agni," berkata gurunya, "aku bertemu dengan Empu Sada pada saat Kebo Sindet datang ke sarangnya ini beberapa hari yang lalu. Aku telah mengatakan kepadanya apa yang sedang kau lakukan di sarang iblis ini. Agaknya Empu Sada ingin membuktikan sendiri, sampai di mana kau mendapat kemajuan selama ini. Ternyata cara yang ditempuhnya agaknya tidak kau senangi. Tetapi apabila tidak demikian, maka ia tidak akan dapat mengerti ukuran yang sebenarnya dari tingkat ilmumu sekarang." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Aku dapat mengerti, tetapi aku benar-benar hampir mati karenanya." "Bukan maksudku Agni," berkata Empu Sada kemudian. "Dan aku pun telah menemukan ukuran, bahwa dengan demikian kau tidak akan mati. Bahkan aku agaknya terlampau rendah menilai ilmumu yang sekarang berkembang dengan pesatnya, sehingga jantungku sendiri terasa akan rontok membentur kekuatan Aji Gundala Sasra yang telah jauh maju." "Ah!" Mahisa Agni berdesah. "Dengan demikian Agni," berkata Empu Purwa kemudian, "kau dapat menilai dirimu pula. Kebo Sindet dan kami yang tua-tua ini pasti tidak akan terlampau banyak terpaut. Kini kau akan mendapat ukuran, bahwa kau masih belum mampu mengimbangi Kebo Sindet. Jarak itu masih agak jauh. Dan kau masih harus bekerja lebih keras lagi." Mahisa Agni yang kini telah duduk di hadapan gurunya dan Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. "Aku sudah terlampau jemu berada di sini guru," katanya kemudian. "Karena itu kau harus bekerja lebih keras Agni, supaya kau dapat segera melepaskan dirimu," sahut gurunya. "Aku sudah memberitahukan kepadamu Agni, bahwa aku dan sekarang Empu Sada tidak ingin membebaskan kau dengan cara yang terlampau biasa. Aku sekarang mendapat kawan untuk mengalahkan Kebo Sindet seandainya aku sendiri tidak mampu karena kekuatan kami berimbang. Tetapi dengan Empu Sada, kami berdua pasti akan dapat membunuhnya. Namun dengan demikian Kebo Sindet tidak akan mengalami goncangan perasaan yang dahsyat. Ia tidak akan terkejut. Adalah wajar, bahwa aku berdua dengan Empu Sada dapat mengalahkannya. Tetapi apabila ia harus berhadapan dengan kau sendiri, yang selama ini disangkanya telah kehilangan segala keberanian dan keinginan untuk lepas daripadanya, maka ia pasti akan terkejut sekali.
Sikapmu yang seakan-akan kehilangan segala macam harga diri adalah suatu loncatan yang jauh, loncatan yang akan menentukan hari depanmu sendiri dan hari-hari terakhir bagi Kebo Sindet. Mahisa Agni tidak segera menjawab kata-kata gurunya. Meskipun ia dapat mengerti, tetapi ia hampir-hampir sudah tidak tahan lagi berada di sarang Kebo Sindet yang menjemukan itu. Bukan karena tekanan-tekanan badaniah yang harus ditanggungkannya, bukan pula karena pekerjaan-pekerjaan berat yang harus dilakukannya, tetapi berbagai hal selalu saja mengganggunya. Karena itu maka sejenak kemudian ia berkata, "Guru, aku dapat mengerti, dan aku akan sangat senang melakukannya. Tetapi dengan demikian maka aku tidak dapat lagi berada di lingkungan pekerjaan yang sudah aku mulai. Bendungan di padang karautan seperti yang guru sendiri menghendaki." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya Agni. Kau memang tidak akan dapat melupakan pekerjaan yang kau tinggalkan setengah jalan itu. Aku pun dapat mengerti. Bahkan kau pasti merasa banyak kehilangan waktu selama kau berada di tempat ini. Tetapi Agni, kalau tidak sekarang, maka kapan kau akan mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmumu? Mumpung kau masih cukup muda dan mumpung kesempatan ini datang kepadamu. Agni, kau tidak usah mencemaskan bendunganmu. Anak muda yang bernama Ken Arok itu telah melakukan apa saja yang akan kau lakukan. Orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel bekerja dengan baik sehingga pekerjaan itu pasti akan cepat selesai." Mahisa Agni menundukkan kepalanya. Terbayanglah padang rumput yang luas dan kering terbentang di hadapannya. Dikenangkannya bagaimana ia merentang tali dan memasang patok-patok di padang yang panas itu. Kemudian terbayang pula, betapa kerja itu dimulai dengan penuh tekad yang menyala di dalam setiap orang Panawijen. Apalagi ketika Tunggal Ametung mengirimkan sepasukan prajurit di bawah pimpinan Ken Arok, seorang pelayan dalam, untuk membantunya. "Agni," berkata gurunya. "Kerja itu kini dipimpin oleh orang yang mengenal watak dan keadaan padang yang kering itu. Tidak seorang pun yang lebih mengenal daerah itu selain hantu karautan. Dan hantu itu kini telah banyak sekali berbuat untuk merubah wajah padang karautan itu." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kau dapat mengerti Agni?" "Tidak Bapa." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Ya, aku pun dapat merasakan kerinduanmu untuk segera keluar dari lingkungan ini. Kau di sini seakan-akan sedang berada dalam pengasingan yang sangat menjemukan. Bahkan setiap kali kau masih harus mengalami perlakuan yang kasar dan memuakkan dari Kebo Sindet yang ingin membuatmu kehilangan segala akal dan budi. Kehilangan keberanian dan harga diri. Dan agaknya kau sudah bermain bagus sekali sehingga sampai saat ini Kebo Sindet itu tidak mencurigaimu." "Ya Guru," jawab Agni, "sampai saat ini Kebo Sindet masih menganggap aku menjadi semakin kehilangan nafsu untuk melepaskan diriku." Sepercik keringat dingin menetes di kening Jajar yang gemuk itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Permaisuri akan menjadi tenang menghadapi keadaan itu. Namun dengan demikian justru Jajar itulah yang menjadi gelisah. Lidahnya seolah kehilangan kekuatan untuk mengatakan sesuatu. "Sekarang pergilah. Katakan kepada para prajurit itu bahwa mereka pun aku perkenankan meninggalkan halaman ini. Ternyata kau tidak berbahaya bagiku." Oh, Jajar itu mengerutkan keningnya. Matanya yang sipit menjadi semakin sipit. Tetapi, bagaimana dengan perhiasan itu tuanku?" "Tunggulah, aku sedang berpikir untuk itu. Bagaimana kalau hari ini kakanda tuanku itu mengalami bencana?" "Tidak. Itu tidak akan terjadi. Sekian lama mereka menunggu untuk mendapat tebusan. Maka mereka pasti akan menunggu sehari 2 hari lagi. Tetapi, pergilah. Tuanku. Pergilah." Jajar itu tidak dapat menjawab lagi. Harapannya untuk mendapatkan perhiasan hari itu juga telah gagal tetapi ia tidak berputus asa. Ia memastikan bahwa Permaisuri akan memberikan perhiasan itu kepadanya. Soalnya hanyalah waktu. Sekarang, besok atau mungkin 2-3 hari lagi. Tetapi barang-barang itu pasti akan menjadi miliknya. Dengan gemetar Jajar itu membungkukkan badannya sambil berkata, "Ampun tuanku. Perkenankanlah hamba meninggalkan tempat ini." Ken Dedes mengangguk. Dipandanginya Jajar itu beringsut mundur. Kemudian berjalan sambil berjongkok beberapa langkah.
Baru-baru kemudian tertatih-tatih ia berjalan ke sudut halaman menemui para prajurit dan kawan-kawannya, untuk menyampaikan perintah permaisuri, bahwa mereka diperkenankan meninggalkan taman itu. Tetapi ternyata sebelum mereka beranjak dari tempatnya, mereka melihat permaisuri itu berdiri dan berjalan meninggalkan taman itu pula. Ternyata permaisuri sudah tidak mempunyai minat lagi untuk bermain-main di taman itu, hatinya kini sedang dicengkam oleh kecemasan dan kebingungan. Ia percaya bahwa memang dituntut tebusan untuk Mahisa Agni, tetapi ia tidak pernah mendapat jaminan yang meyakinkan tentang keselamatan kakaknya itu. Karena itu setiap kali ia mendengar tentang Mahisa Agni, maka seakan-akan luka di dalam dadanya menjadi semakin parah. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi ia tidak dapat. Seandainya ia dapat memutuskan sendiri, maka apapun akan diserahkannya untuk membebaskannya. Apalagi hanya 3 pengadek perhiasan. Permaisuri itu kini sama sekali sudah tidak ada minat lagi untuk bermain-main di taman. Dengan tergesa-gesa ia berjalan diiringi oleh emban-embannya dan emban pemomongnya. "Bibi," berkata Kendedes, "aku menjadi pening. Aku ingin beristirahat." "Silahkanlah tuanku," sahut emban yang tua itu, "tuanku memang harus beristirahat. Sebaiknya tuanku tidak terlampau dicengkam oleh kegelisahan memikirkan Angger Mahisa Agni. Sebaiknya tuanku menganggap persoalan itu sebagai persoalan yang biasa. Persoalan yang meskipun harus diselesaikan, tetapi tidak membuat tuanku sendiri menjadi bersedih." "Tidak dapat, Bibi. Aku tidak dapat acuh tak acuh saja atas persoalan Kakang Mahisa Agni." Emban yang tua itu tidak menyahut. Hampir terloncat-loncat ia berjalan di belakang Kendedes yang dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Beberapa emban pengiringnya tinggal di depan pintu, sedang pemomong Kendedes mengikutinya masuk ke dalam. "Persoalan Kakanda Tuan Putri itu benar-benar menggelisahkan," bisik seorang emban kepada kawannya. "Sudah tentu," sahut yang lain, "Mahisa Agni adalah satu-satunya keluarga yang masih ada. Tetapi tebusan itu memang tidak masuk di akal kita," berkata yang lain. "Jangan kau sebut-sebut," berkata seorang yang lebih tua, "lebih baik kita diam supaya tidak mempersulit perasaan Tuan Putri itu sendiri." Yang lain menganggukkan kepalanya, dan mereka pun terdiam karenanya. Di dalam biliknya, wajah Kendedes menjadi semakin muram. Persoalan itu ternyata berkepanjangan, seolah-olah tidak akan berujung. Persoalan yang selalu membayanginya sejak lama, sejak perkawinan agung belum dilakukan. "Tuanku," berkata emban tua pemomong Kendedes, "tuanku terlampau memikirkan Kakanda Tuan Putri, Angger Mahisa Agni. Bukan maksudku untuk melupakannya, tetapi persoalan ini jangan menjadi beban yang memberati perasaan tuanku, sehingga seolah-olah hidup Tuan Putri selalu dibayangi oleh kemuraman dan kesedihan. Ingatlah tuanku, bahwa tuanku adalah seorang permaisuri. Seandainya wajah Tuan Putri itu selalu muram, maka seluruh istana ini akan menjadi muram. Karena itu, usahakanlah untuk mengurangi tekanan perasaan yang tumbuh karena Angger Mahisa Agni. Seorang istri adalah sumber cahaya dari keluarga. Kalau sumber itu suram, maka cahayanya pun akan suram. Dan wajah-wajah yang lain pun akan menjadi suram pula." Kendedes mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lirih, "Aku menyadari Bibi, tetapi bagaimana aku dapat melakukannya? Apalagi setelah Jajar itu mengatakan, bahwa ia telah ditemui oleh kuda sempana dan menyampaikan permintaan itu." "Apakah Tuan Putri percaya kepadanya?" bertanya emban tua itu. "Tentu tidak sepenuhnya, Bibi. Aku tidak percaya kepada Jajar itu sepenuhnya, dan aku tidak pula percaya kepada kuda sempana." "Lalu apakah yang menarik perhatian tuanku atas Jajar itu?" "Jajar itu hanya sekedar merupakan sentuhan-sentuhan yang akan dapat dipakai untuk mempersoalkannya lebih lanjut. Itu lebih baik bagiku daripada tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang telah menyembunyikan Kakang Mahisa Agni." Emban tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya ia sependapat dengan pikiran Kendedes itu. Ia memang menganggap lebih baik hubungan dengan Jajar itu dan seterusnya dengan kuda sempana dipelihara, meskipun hal-hal yang lain masih harus dibicarakan. "Bagaimana pendapatmu, Bibi?" bertanya Kendedes kemudian. Emban itu ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian ia berkata, "Adalah jalan yang paling baik yang harus tuanku tempuh adalah menyampaikan persoalan ini kepada tuanku Aku Tunggul Ametung. Tuanku Aku Tunggul Ametung adalah suami tuanku, dan tuanku Tunggul Ametung adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di Tumapel." Kendedes mengangguk-anggukan kepalanya.
Jawabnya, iya, Bibi. Memang tidak ada jalan lain. Aku harus menyampaikan kepada tuanku aku Tunggul Ametung. Tetapi sebenarnya aku meragukannya. Apakah tuanku aku akan menaruh minat atas persoalan ini? Sudah sekian lama aku menunggu, sejak hari perkawinan kami. Tetapi aku seolah-olah telah melupakannya. Setiap kali ia mendengar persoalan itu, tuanku aku seolah selalu menghindarkan dirinya. Tetapi persoalan ini harus mendapat penjelasan tuanku. Meskipun kita tidak dapat mempercayai jajar itu dan apalagi kuda sempana, tetapi harus ditemukan cara yang sebaik-sebaiknya untuk melepaskan Angger Mahisa Agni. Aku menyadari Bibi. Dan aku akan mencoba sekali lagi menyampaikannya kepada aku. Silahkan tuanku. Sebaiknya lah demikian. Jangan menunggu terlampau lama. Sekali lagi Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Wajahnya yang suram masih saja suram. Malam nanti aku akan menghadap tuanku aku Tunggul Ametung untuk menyampaikan persoalan ini. Mudah-mudahan tuanku aku menemukan jalan yang sebaik-baiknya. Demikianlah ketika matahari telah terbenam, dan lampu-lampu di dalam istana Tumapel telah dinyalakan, maka Ken Dedes, permaisuri aku Tunggul Ametung sedang duduk sambil menekurkan kepalanya dalam-dalam. Di sisinya aku Tunggul Ametung berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Masing-masing sedang hanyut ke dalam dunia angan-angannya sendiri. Di luar angin yang sejuk berhembus perlahan, menggerakkan dedaunan dan ranting-ranting yang kecil suara cengkerik di rerumputan berderik-derik menggelitik hati, seperti sedang sesambat karena ditinggalkan kekasih. Ken Dedes, terdengar kemudian suara aku Tunggul Ametung berat, kau terlampau terpengaruh oleh keadaan Mahisa Agni. Ken Dedes mengangguk lemah, hamba tuanku. Apakah kau tidak dapat melupakannya? Ken Dedes terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga wajahnya yang basah itu terangkat, apakah maksud tuanku? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kau adalah seorang permaisuri. Bukan hanya aku dan orang-orang seisi istana saja yang selalu memperhatikanmu. Tetapi setiap orang di Tumapel ini setiap saat selalu menilaimu. Mereka mengharap kau bergembira, berwajah cerah dan jernih. Demikianlah hendaknya gambaran dari keadaan Tumapel. Tetapi agaknya kau tidak berbuat demikian. Akhir-akhir ini wajahmu selalu muram dan sedih. Ampun tuanku. Hamba sudah berusaha untuk berbuat demikian justru karena hamba menyadari kedudukan hamba. Tetapi setiap kali hamba tidak mampu bertahan diri terhadap arus perasaan hamba yang melanda dinding jantung. Kau terlampau perasa Ken Dedes. Cobalah kau berjuang untuk mengatasi perasaanmu itu. Hamba akan mencoba tuanku. Dalam keadaan yang sangat parah. Baiklah. Cobalah sehari 2 hari. Kau harus menjadi seorang yang riang dan mempunyai gairah yang segar memandang Tumapel dan segenap isinya. Hamba akan mencoba tuanku. Dalam keadaan yang sangat parah. Nah, apabila demikian, sekarang beristirahatlah. Mungkin kau menjadi terlampau lelah. Bukan oleh kerja jasmania, tetapi karena usahamu melawan perasaanmu sendiri. Sekali lagi Ken Dedes terkejut mendengar kata itu. Sekali lagi ia mengangkat wajahnya dan bertanya, tetapi bagaimanakah tentang Mahisa Kakang Agni? Kini aku Tunggul Ametunglah yang terperanjat, bagaimana kau ini Ken Dedes? Baru saja kau mengatakan kepadaku, bahwa kau akan berusaha, sekarang kau sudah menanyakan lagi tentang Mahisa Agni. Ampun tuanku. Hamba akan berusaha untuk menyembunyikan kepedihan hati hamba. Hamba akan berusaha untuk menunjukkan gairah hidup hamba sebagai seorang permaisuri, meskipun seorang permaisuri itu juga seorang manusia biasa. Apalagi hamba tuanku. Tetapi di samping itu, hamba ingin tuanku berbuat sesuatu untuk menemukan Kakang Mahisa Agni. Aku Tunggul Ametung berdesah, kau selalu kembali kepada masalah itu. Ken Dedes, aku ingin kau memberikan sumbangan kepadaku. Sebagai seorang permaisuri terhadap seorang aku. Aku ingin mendapat dorongan darimu, agar aku menjadi semakin tekun dan bersungguh-sungguh memikirkan Tumapel. Memikirkan kemajuan dan kesempurnaannya. Bagaimana aku harus membuat istana ini lebih indah dan megah. Bagaimana aku menjadi semakin disegani dan ditakuti oleh rakyatku. Bagaimana aku dapat menentukan kehendakku tanpa seorang pun yang berani menyanggah. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Seperti kekecewaan telah mewarnai hatinya. Semakin lama semakin jelas.
Itukah yang dianggapnya kemajuan dan kesempurnaan? Istana yang indah dan megah, disegani dan ditakuti, kehendak yang tidak terbantah. Berkata Ken Dedes di dalam hatinya, sama sekali berbeda dengan angan-anganku. Tetapi yang penting sekarang, bagaimana aku berbuat sesuatu untuk Kakang Mahisa Agni. Dan Ken Dedes mendengar aku itu berkata terus, Ken Dedes. Sudah tentu aku tidak dapat berbuat sesuatu yang hanya berkisar kepada kepentingan diri sendiri. Sebab aku adalah seorang aku. Kerut-merut di wajah Ken Dedes menjadi semakin dalam. Kemudian katanya, ampun tuanku. Hamba akan selalu ikut serta memikirkan keadaan Tumapel. Hamba ingin Tumapel menjadi daerah yang paling baik di segenap sudut kerajaan Kediri. Hamba merasa bangga atas keputusan tuanku untuk membuka tanah di Padang Karautan. Seperti yang tuanku katakan, bahwa hal itu tuanku lakukan bukan sekedar menyenangkan hati hamba setelah hamba kehilangan segala-galanya, kecuali Kakang Mahisa Agni saya itu. Bukan sekedar karena hamba ingin Panawijen hidup kembali meskipun dalam wujudnya yang lain. Tetapi tuanku berkata, bahwa kemakmuran di daerah-daerah kecil akan berpengaruh kepada hidup keseluruhan Tumapel. Bila Padang Karautan menjadi hijau dan subur, maka Tumapel pun kan diperciki oleh kesuburan itu. Demikian pula di daerah-daerah lain di wilayah Tumapel kelak. Dan hamba akan senang sekali ikut memikirkannya. Bukan sekedar istana ini seisinya. Bukan sekedar keinginan diri untuk ditaati setiap kata-katanya tanpa pertimbangan. Bukankah dengan demikian itu juga sekedar berkisar kepada kepentingan diri? Ken Dedes, potong aku Tunggul Ametung, sehingga Ken Dedes menjadi terkejut karenanya. Tetapi aku Tunggul Ametung itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ditahankannya perasaannya yang meledak-ledak sebagai kebiasaan hidupnya sehari-hari. Tetapi kepada Ken Dedes ia selalu menjaga dirinya selalu diingatnya, bahwa ia pernah melihat seberkas sinar yang tak dikenalnya memancar dari tubuh permaisuri itu. Sejenak kemudian mereka terhempas dalam kediaman. Masing-masing mencoba untuk menahan diri. Betapapun gejolak jantung mereka, namun mereka ingin bersikap tenang. Mereka berusaha untuk menyaring setiap kata yang melontar lewat sela-sela bibir mereka. Terdengar desah yang panjang meluncur dari dada aku Tunggul Ametung. Perlahan-lahan ia berkata, kau salah mengerti Ken Dedes. Kau belum dapat mengikuti caraku memerintah Tumapel. Tetapi itu adalah wajar sekali, sebab kau belum cukup lama ikut serta mendengar dan mengerti tentang pemerintahan. Mudah-mudahan pada saatnya kau akan sependapat dengan aku. Ken Dedes kini menjadi semakin tunduk. Setetes air menitik dari matanya, hamba tuanku. Mudah-mudahan hamba akan segera dapat mengerti. Kalau kau tidak selalu dicengkam oleh kecemasan dan kegelisahan, maka kau akan segera dapat mengikuti segala persoalan Tumapel seperti seharusnya seorang permaisuri. Kau wenang untuk ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan khusus. Karena itu, Ken Dedes, lupakan saja Mahisa Agni. Kini Ken Dedes benar-benar terperanjat tanpa sesadarnya ia terloncat berdiri. Namun ketika terpandang olehnya aku Tunggul Ametung, maka perlahan-lahan dijatuhkannya dirinya di atas tempat duduknya. Ampun tuanku, desisnya. Namun kata-katanya terputus. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Bukankah hal itu lebih baik bagimu Ken Dedes? Dengan sekuat tenaga Ken Dedes mencoba menahan perasaannya. Tersendat-sendat ia berkata, bagaimana mungkin tuanku sekarang berkata demikian? Ken Dedes, marilah kita memandang ke depan. Kita tidak terpukau oleh masa lampau sehingga kita kehilangan arah. Kita hanya merenung dan bersedih tanpa berbuat sesuatu. Hamba tuanku. Hamba sependapat. Tetapi apakah dengan melupakannya kita telah berbuat sesuatu? Kening aku Tunggul Ametung menjadi berkerut-merut. Hampir ia kehilangan kesabaran dan berteriak seperti kebiasaannya. Tetapi selalu ia ingat, ada kelebihan Ken Dedes dari orang-orang lain. Cahaya itu. Ya cahaya yang memancar dari tubuhnya yang pernah dilihat oleh aku, selalu mempengaruhinya. Ken Dedes, berkata aku itu kemudian, maksudku, kita berbuat sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar. Kita tidak boleh terpukau oleh masa lalu, sehingga kerja yang lain terbengkalai. Apakah manfaatnya aku mencari Mahisa Agni dengan berbagai macam cara, tetapi bendungan yang dibuat oleh orang-orang Panawijen itu tidak selesai? Apakah manfaatnya kau memberikan perhiasan seperti yang kau katakan itu, tetapi kita kehabisan biaya untuk meneruskan bendungan itu?
Ken Dedes, apabila kelak bendungan itu berhasil, maka orang-orang Panawijen akan sangat berterima kasih. Mereka akan memuji kemurahan hati kita atas bantuan yang telah kita berikan. Mereka akan hidup dalam kesejahteraan, dan mereka akan selalu mengenang segala macam jasa yang telah kita berikan. Dan mereka pun akan segera melupakan Mahisa Agni. Kakang Mahisa Agnilah yang telah mulai dengan pekerjaan besar itu, tiba-tiba Ken Dedes menyahut. Aku tahu. Tetapi apakah artinya Mahisa Agni itu kemudian? Ia tidak berada lagi di pekerjaannya. Itu sama sekali bukan karena kehendaknya sendiri. Apapun alasannya. Tetapi ia tidak dapat meneruskan pekerjaan itu. Akulah yang menyelesaikannya. Akulah yang memberi semua kebutuhan dalam pekerjaan itu. Alat dan perbekalan. Terasa sebuah desir yang tajam mematuk jantung Ken Dedes. Sejenak ia terdiam dan sepercik lagi kekecewaan mewarnai hatinya. Namun ia masih berusaha sekuat-kuat tenaga untuk menahan diri. Untuk selalu dapat mengendalikan perasaan dan nalarnya. Jika ia menjadi kehilangan akal, maka maksudnya untuk minta pertolongan aku pun akan tertutup sama sekali. Ampun tuanku, berkata Ken Dedes kemudian. Suaranya menjadi rendah dan bergetar, hamba akan mencoba mengerti semua keinginan tuanku. Tetapi hamba mengharap bahwa tuanku pun akan dapat mengerti keadaan hamba. Hamba sama sekali tidak dapat menyanggah kebenaran kata-kata tuanku. Tetapi hamba ingin menyatakan kelemahan diri dan perasaan hamba. Betapa hamba ingin mengabdikan diri kepada keinginan dan cita-cita tuanku, tentang masa depan Tumapel, tetapi hamba tidak akan dapat melepaskan diri dari kedirian. Mungkin keduanya dapat berjalan seiring. Hamba sebagai seorang permaisuri dan hamba sebagai Ken Dedes yang lemah. Seorang yang hidupnya selalu diguncang oleh angin yang kasar. Aku Tunggul Ametung merasakan sebuah sentuhan yang halus di dalam dadanya. Permaisuri itu adalah seorang manusia biasa. Seorang yang memiliki sifat-sifat kemanusiaannya. Dan tiba-tiba saja dikenangkannya masa lampau Ken Dedes yang sangat pahit. Apa yang terjadi atasnya, dan bagaimana ia dapat sampai di istana ini? Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba ia terhenyak ke atas tempat duduknya, sebuah batu hitam yang dilambari oleh sebuah permadani yang tebal. Perlahan-lahan terdengar ia berkata seperti sedang mengeluh, memang kita adalah orang-orang yang telah diamuk oleh nafsu memikirkan diri sendiri. Ken Dedes mengangkat wajahnya. Dilihatnya wajah aku Tunggul Ametung yang tegang. Tetapi ia tidak segera berkata sesuatu. Ia mengharap bahwa hati aku itu akan mencair dari dalam. Tetapi permintaan itu tidak mungkin dipenuhi Ken Dedes, berkata aku Tunggul Ametung. Hamba memang sudah menyangka demikian tuanku, sahut Ken Dedes, hamba pun tidak ingin memenuhi seluruhnya. Tetapi hamba ingin usaha yang nyata untuk melepaskannya. Apakah kau percaya kepada jajar itu? Bertanya Ken Arok. Tidak tuanku, hamba tidak mempercayainya. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia heran mendengar jawaban Ken Dedes. Karena itu ia bertanya, Ken Dedes, kalau kau tidak percaya kepada jajar itu, kenapa kau ingin berhubungan dengan dia dan bahkan kau sudah membicarakan soal tebusan meskipun kau masih ingin menawarnya? Tuanku, jawab Ken Dedes, jajar itu akan dapat kita jadikan jembatan penghubung antara kita dan orang-orang yang membawa Kakang Mahisa Agni. Maksud hamba apabila kita dapat memelihara hubungan itu, apapun yang akan tuanku lakukan, hamba akan berterima kasih sekali. Apalagi kelak apabila Kakang Mahisa Agni benar-benar telah dapat dibebaskan. Apakah yang harus aku lakukan? Memberikan tebusan kepada jajar itu? Bertanya Tunggul Ametung, apakah kau percaya bahwa setelah menerima tebusan itu Mahisa Agni akan benar-benar dibebaskan? Hamba memang tidak percaya tuanku. Mungkin orang-orang yang membawa Mahisa Agni itu yang ingkar, tetapi juga mungkin jajar yang gemuk itulah yang ingkar. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia berkata, aku akan menangkap jajar itu. Aku harus tahu di mana orang-orang yang mengambil Mahisa Agni. Dengan demikian maka aku akan segera dapat menangkap mereka. Tuanku, Ken Dedes memotong dengan serta-merta, bukankah tuanku pernah mengatakan pula, seperti apa yang dipesankan oleh Empu Gandring dahulu, bahwa kekerasan akan berbahaya bagi Kakang Mahisa Agni. Jadi apa? Apa yang harus aku lakukan? Hampir-hampir aku Tunggul Ametung berteriak.
Namun tiba-tiba nadanya menurun, Ken Dedes, aku menjadi bingung. Kau tidak percaya kepada jajar itu, dan kau tidak ingin aku mempergunakan kekerasan? Lalu apakah yang harus aku lakukan? Tuanku, itulah yang aku ingin mendapatkan dari tuanku. Apakah yang akan tuanku lakukan? Selain yang tuanku katakan, kekerasan. Jadi aku harus menyerahkan tebusan kepada jajar itu dengan tanpa jaminan. Tebusan itu dapat hilang seperti garam yang kita lemparkan ke dalam laut. Tuanku, hamba sama sekali tidak mengerti manakah yang sebaiknya tuanku lakukan. Tetapi bukankah tuanku dapat mengajukan syarat kepada jajar itu untuk disampaikan kepada kuda sempana? Seandainya tuanku memberikan tebusan, maka tebusan itu cukup mendapat jaminan, sehingga tidak seperti garam yang terbenam ke dalam laut. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tampaklah betapa jantungnya menjadi tegang oleh persoalan itu. Hampir-hampir saja ia membanting kakinya sambil berteriak. Tetapi pengaruh Ken Dedes atasnya terasa terlampau mencengkam. Tetapi untuk memenuhi tuntutan yang gila itu pun sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya. Harga dirinya sebagai aku benar-benar tersinggung karenanya dan kecuali itu, maka tebusan itu bagi aku Tunggul Ametung adalah kehilangan yang sia-sia. Menurut pertimbangannya, maka hilangnya Mahisa Agni tidak akan banyak berpengaruh bagi Tumapel. Di saat-saat ini pengaruh itu memang masih terasa pada Ken Dedes, yang langsung tidak langsung mempengaruhi juga kepada dirinya sendiri dan pemerintahannya. Namun lambat laun Ken Dedes pun pasti akan melupakannya. Karena itu maka dengan nada yang dalam ia berkata, Ken Dedes, persoalan kita dengan Mahisa Agni sebenarnya telah selesai. Ternyata kita melakukan segala-galanya tanpa Mahisa Agni, dan semuanya berjalan dengan baik. Perkawinan kita dapat juga berlangsung. Bendungan itu pun akan segera siap pula. Semuanya dapat dilakukan tanpa Mahisa Agni. Sebaiknya kau pun menyadari. Jangan terlampau menggantungkan dirimu kepadanya. Jangan terlampau terpengaruh olehnya. Kau harus yakin bahwa kau akan dapat melupakannya. Bahwa Tumapel akan menjadi besar tanpa anak itu, dan bahwa bendungan itu pun akan dapat mengalirkan airnya untuk tanah-tanah persawahan tanpa kehadirannya. Nah, apalagi yang kau inginkan daripadanya Ken Dedes? Bukankah Mahisa Agni itu menurut pengakuanmu juga bukan kakak kandungmu sendiri? Dada Ken Dedes seolah-olah ingin meledak karenanya. Tetapi dengan sekuat tenaga yang ada padanya, ditabahkannya hatinya. Ia tidak boleh menyerah dan berputus asa. Jika demikian, maka semuanya benar-benar akan gagal. Tetapi ia harus tetap berusaha. Tuanku, berkata Ken Dedes dengan gemetar, sudah hamba katakan keadaan dan kelemahan hamba. Sudah hamba katakan diri hamba yang tidak dapat ingkar dari kedirian. Hamba adalah seorang yang lemah dan ringkih. Lahir dan batin. Sebenarnya lah tuanku, bahwa hamba tidak akan dapat melupakannya. Bukan sekedar karena Kakang Mahisa Agni itu telah dipersaudarakan dengan hamba sejak kanak-kanak, sudah seperti kakak kandung sendiri, tetapi hamba tidak dapat melupakan semua kebaikannya. Hamba tidak akan dapat melupakan semua pengorbanannya. Hamba sampaikan perasaan hamba ini kepada tuanku, bukan saja sebagai seorang aku yang berkewajiban melindungi rakyatnya, tetapi juga sebagai seorang suami. Kepada siapa hamba harus mengadu, jika tidak kepada tuanku, aku Tumapel? Kepada siapa hamba harus membagi duka, jika tidak kepada suami hamba? Oh, terdengar aku Tunggul Ametung berdesah, kau membuat aku pening. Kau tidak memberikan apa-apa kepadaku sebagai seorang permaisuri kepadaku, kepada Tumapel. Tetapi kau malahan membuat aku hampir gila. Sekali lagi sepercik kekecewaan menghunjam langsung ke pusat jantung Ken Dedes. Tetapi ia tidak ingin surut. Ia harus mendapat kesempatan sekali ini, meskipun kadang-kadang sehelai-sehelai perasaan putus asa telah menyaput hatinya. Bagi Ken Dedes, usaha membebaskan Mahisa Agni sama sekali tidak akan mengganggu rencana pekerjaan aku yang lain. Ia akan dapat menyisihkan sedikit waktunya untuk berbuat. Ken Dedes tahu benar, bahwa sebenarnya aku Tunggul Ametung masih mempunyai banyak kesempatan. Menurut penilikan Ken Dedes, aku Tunggul Ametung tidak mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Ia tidak terikat pada suatu rencana yang matang. Tetapi ia berbuat sesuai dengan keinginannya sesaat-sesaat, kapan ia ingat dan kapan saja ia mau itulah sebabnya maka ia menjadi terlampau sibuk untuk sesaat, sedang di saat-saat yang lain waktunya hanya dipergunakannya untuk berburu tanpa berbuat sesuatu, tidur sepanjang hari dan kadang-kadang marah-marah karena hal-hal yang kecil kepada hamba-hambanya.
Sekali-sekali ia sibuk dengan berbagai macam rontal. Diperintahkannya hambanya, Juru Kidung membaca untuknya. Dibawanya beberapa orang tua-tua untuk memperbincangkan isi kidung atau kakawin. Semuanya terjadi seperti yang diingininya. Tidak ada waktu-waktu yang direncanakannya untuk berbagai macam kepentingan itu. Meskipun ia sedang menyiapkan pertemuan bagi para pembantunya, tetapi tiba-tiba ia ingin mendengarkan cerita yang disenanginya, maka dipanggilnya Juru Kidungnya. Dan dihabiskannya waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita itu. Ketika orang-orang yang dipanggilnya hadir, maka ia tidak membicarakan sesuatu masalah apapun kecuali dibawanya orang-orang itu untuk membicarakan cerita yang baru didengarnya. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kehadirannya di istana itu memang belum menumbuhkan suasana yang baru. Tetapi ia sudah mempunyai beberapa rencana untuk itu. Ia ingin membuat Aku Tunggul Ametung berbeda dengan Aku itu sebelumnya. Namun setelah perkawinannya, justru Aku seolah-olah kehilangan segenap waktunya. Ia tenggelam dalam suasana perkawinannya untuk beberapa saat. Meskipun kini perlahan-lahan Aku telah kembali ke dalam lingkungan pemerintahan, tetapi ia akan kembali seperti saat-saat yang pernah dijalaninya. Menurut kehendaknya yang meledak-ledak. Namun agaknya persoalan Kakang Mahisa Agni tidak menarik perhatiannya, pikir Ken Dedes. Tetapi ia masih berusaha, katanya, ampun tuanku. Sekali ini hamba mohon dengan sangat, agar tuanku sudi mendengarkannya. Aku akan menjadi gila. Kapun terdiam karenanya. Seandainya tuanku tidak mempunyai waktu, perkenankan hamba menyelesaikannya sendiri. Tetapi hamba ingin tuanku memberikan keleluasaan kepada hamba untuk memilih jalan yang dapat hamba tempuh. Apa yang akan kau lakukan? Hamba belum tahu tuanku. Mungkin atas izin tuanku hamba akan mempergunakan beberapa kekuatan prajurit, namun mungkin hamba terpaksa mempergunakan tebusan. Karena itu, seandainya tuanku tidak berkeberatan, biarlah hamba menyelesaikan persoalan ini. Oh, tidak. Tidak, potong Aku Tunggul Ametung, kau tidak boleh berbuat sendiri. Apalagi memboroskan kekayaan istana Tumapel. Kau tahu Ken Dedes, aku sedang berpikir bagaimana aku dapat menjadikan istana ini menjadi istana yang terbaik dan termegah di seluruh Kediri. Aku ingin kau memiliki sejumlah perhiasan yang paling berharga dari permaisuri-permaisuri aku di seluruh Kediri. Bahkan di dalam persidangan agung nanti, apabila kau mendapat kesempatan untuk pergi bersamaku, bersama-sama dengan permaisuri dari daerah-daerah lain di wilayah Kediri, kau akan menjadi seorang permaisuri yang paling cantik. Kau akan menjadi permaisuri yang memiliki segala macam perhiasan melampaui yang lain, bahkan harus melampaui permaisuri Maharaja Kediri. Tetapi perlahan-lahan Ken Dedes menggelengkan kepalanya, itu sama sekali tidak perlu bagi hamba tuanku. Oh, alangkah bodohnya kau. Aku ingin kau menjadi permaisuri tercantik. Aku ingin kau menjadi permaisuri yang paling kajen keringan. Tetapi itu sama sekali bukan untuk hamba. Tetapi itu semata-mata hanya sekedar untuk kebanggaan tuanku. Untuk kepentingan tuanku sendiri. Ken Dedes. Apabila tuanku berpikir untuk kepentingan hamba, maka biarlah hamba menentukan semuanya itu sendiri meskipun menurut pertimbangan-pertimbangan tuanku. Tidak. Tidak. Kau tidak dapat berbuat menurut kehendakmu. Aku adalah Aku Tumapel. Bukan kau. Terasa dada Ken Dedes menjadi bergelora. Tiba-tiba tumbuhlah keberanian di dalam dirinya untuk memaksakan kehendaknya. Desakan yang ada di dalam dirinya sudah tidak tertahankan lagi. Karena itu maka katanya, benar tuanku. Tuanku adalah Aku Tumapel. Tetapi ingatkah tuanku, bahwa tuanku pernah berkata kepada hamba, bahwa tuanku telah menyerahkan apa saja yang tuanku miliki kepada hamba? Bukankah itu berarti bahwa hambalah yang kini mempunyai kekuasaan atas segala-galanya, bahkan atas tuanku Aku Tunggul Ametung sendiri? Tuanku telah berkata, apapun yang ada di dalam istana, bahkan seluruh milik dan kekuasaan tuanku telah tuanku berikan kepada hamba. Tidak hanya satu kali, tetapi berulang kali tuanku katakan. Sejak aku pertama-tama masuk ke dalam istana ini. Kemudian, beberapa saat menjelang perkawinan, dan pada saat-saat perkawinan itu hampir berlangsung, ketika hamba mohon penundaan karena tiadanya Kakang Mahisa Agni. Nah, apakah tuanku akan ingkar? Wajah Tunggul Ametung tiba-tiba menjadi merah, semerah soga. Terhentak ia berdiri. Tubuhnya menjadi gemetar dan wajahnya menegang.
Sesaat justru ia terbungkam. Tetapi terasa darahnya seolah-olah mendidih di dalam dirinya. Apalagi ketika dilihatnya Ken Dedes tidak lagi menundukkan kepalanya, bahwa wajah permaisuri itu kini terangkat seolah-olah menantangnya. Tetapi justru karena itu maka sejenak aku itu terdiam. Ia berdiri saja membeku dalam ketegangan. Tubuhnya bergetar oleh getaran jantung yang berdentangan di dalam dadanya. Dalam keadaannya itu aku Tunggul Ametung telah kehilangan pengendalian diri. Siapapun yang berada di dekatnya, ia tidak dapat mempertimbangkannya lagi. Kemarahannya benar-benar telah memuncak sampai di kepalanya. Namun baru sejenak kemudian ia mampu berkata dengan suara yang terputus-putus, kau berani berkata begitu kepadaku anak Panawijen. Aku adalah aku Tunggul Ametung. Aku telah mengambil kau dari lembah kepapaan masuk ke dalam istana ini. Sekarang kau minta suatu yang tidak akan mungkin dapat kau miliki. Kekuasaan atas Tumapel. Aku Tunggul Ametung terhenti sesaat justru karena kalimat-kalimat yang berdesakan ingin melontar keluar dalam waktu yang bersamaan. Namun saat itu ternyata telah dipergunakan oleh Ken Dedes yang justru menjadi semakin berani, Tuanku. Hamba tidak pernah minta apapun dari Tuanku sebelum ini. Sebelum hamba membicarakan masalah Kakang Mahisa Agni. Tetapi Tuanku sendirilah yang memberikannya kepada hamba. Meskipun demikian hamba tidak akan pernah mempergunakan segala macam wewenang karena akibat pelimpahan kekuasaan atas Tumapel itu dari Tuanku, seandainya Tuanku sudi mendengarkan permohonan hamba yang berangkai tidak akan berarti apa-apa bagi Tuanku dan sama sekali tidak akan mengganggu waktu dan terlampau banyak mempergunakan pikiran. Tetapi Tuanku sama sekali tidak berminat membicarakan Kakang Mahisa Agni seandainya Kakang Mahisa Agni dibunuh sekalipun oleh kuda sempana maka hamba tidak akan menyesal, apabila Tuanku telah berusaha meskipun tidak berhasil. Tetapi Tuanku sama sekali tidak menaruh minat apapun atas satu-satunya keluarga hamba, satu-satunya orang yang mengerti tentang diri hamba. Omong kosong, bentak aku Tunggul Ametung, aku telah mencoba untuk menjadi orang yang paling dekat padamu. Untuk mengerti keadaanmu dan untuk menjadi pegangan hidupmu. Tetapi agaknya kau telah menyia-nyiakannya. Hamba akan berterima kasih seandainya Tuanku mencoba, hanya mencoba untuk mengerti keadaan hamba. Tetapi Tuanku tidak berbuat demikian, sehingga hamba terpaksa menyebut-nyebut pelimpahan kekuasaan yang pernah Tuanku ucapkan. Tidak. Tidak. Kau memang anak yang tidak tahu budi. Kau memang anak yang terlampau tamak perempuan Panawijen. Cukup tiba-tiba suara Ken Dedes melengking tinggi mengatasi suara aku Tunggul Ametung. Sehingga Tunggul Ametung itu pun terkejut. Tetapi bukan saja aku Tunggul Ametung yang terkejut, namun Ken Dedes sendiri pun terkejut karenanya. Sejenak keduanya terbungkam. Namun sejenak kemudian Ken Dedes menundukkan kepalanya. Betapa ia mencoba bertahan, namun titik-titik air matanya berjatuhan satu-satu di atas pangkuannya. Namun titik air mata itu sama sekali tidak dapat mendinginkan jantungnya yang serasa membara. Betapa sakit hatinya mendengar kata-kata aku Tunggul Ametung itu. Betapa pedihnya luka yang hampir sembuh itu kini terkorek kembali. Di antara isak tangisnya, terdengar Ken Dedes berkata, ya Tuanku. Tuanku benar. Hamba memang hanya sekedar seorang perempuan yang papa. Hamba memang berasal dari sebuah padepokan kecil di Panawijen. Tetapi apakah atas kehendak hamba maka hamba masuk ke dalam istana ini? Sebagai manusia hamba mempunyai perasaan dan nalar. Seandainya hamba dapat menyaput perasaan hamba dengan gemerlapnya kekayaan istana ini, seandainya luka di hati hamba dapat disembuhkan dengan emas, intan berlian yang tidak hanya 3 pengadek. Seandainya semua itu dapat mengobati hati hamba, maka hamba benar-benar seorang yang tidak tahu diri, orang yang tamak dan kerdil. Tetapi Tuanku, ketahuilah, bahwa semuanya itu tidak berarti apa-apa bagi luka di hati hamba. Tidak akan dapat menawarkan duka yang menghentak-hentak di dalam dada hamba. Yang dapat menjinakkan perasaan hamba saat itu satu-satunya adalah kebaikan hati Tuanku. Tuanku aku anggap sebagai satu-satunya orang yang mengerti akan keadaan hamba, meskipun Tuanku pula yang telah melindungi kuda sempana mengambil hamba dari naungan orang tua hamba, sehingga orang tua hamba yang tinggal satu-satunya itu telah membuang diri dengan meninggalkan akibat yang parah bagi Panawijen. Ternyata orang tua hamba telah kehilangan keseimbangan berpikir karena hamba hilang daripadanya. Tetapi kini, ternyata hamba melihat Tuanku sebenarnya. Hamba melihat bahwa Tuanku tidak lebih dari manusia biasa.
Ken Dedes berhenti sejenak untuk menelan ludahnya yang serasa menyumbat kerongkongan. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Aku Tunggul Ametung berdiri membeku. Namun ketegangan di wajahnya masih membayangkan hatinya yang panas. Tetapi Ken Dedes sudah tidak menghiraukannya lagi. Bahkan ia berkata terus meskipun ia kemudian menundukkan kepalanya pula, ternyata tuanku adalah manusia biasa yang hanya dikuasai oleh pamrih. Hamba kini menduga bahwa bukan karena sesal, maka tuanku melepaskan hamba dari tangan kuda sempana. Ken Dedes, Aku Tunggul Ametung memotong, tetapi Ken Dedes berkata terus dengan nada tinggi, tunggu tuanku. Hamba belum selesai. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa tuanku adalah seorang manusia yang hanya melihat kepentingan diri. Tuanku hanya mengerti tentang keinginan tuanku sendiri. Tuanku melepaskan hamba dari kuda sempana, tuanku berjanji untuk melimpahkan segalanya kepada hamba, tuanku memberikan bantuan kepada Kakang Mahisa Agni di Padang Karautan dan yang lain-lain ternyata hanya terdorong oleh nafsu tuanku sendiri, supaya tuanku dapat berbuat sekehendak hati tuanku atas hamba. Bohong, bohong, Aku Tunggul Ametung berteriak. Hampir-hampir ia lupa diri dan meloncat menampar pipi Ken Dedes yang putih dan basah oleh air mata. Tetapi untunglah bahwa ia masih mampu menahan dirinya meskipun dadanya serasa hampir meledak. Dengan lantangnya ia berkata dalam nada yang tinggi hampir melengking, "Oh, Ken Dedes. Kau anggap Mahisa Agni itu manusia yang paling utama di dunia ini sehingga kau bersedia mengorbankan segalanya untuknya. Kau anggap bahwa persoalannya adalah persoalan yang maha penting, melampaui persoalanmu sendiri sehingga hampir-hampir kau korbankan dirimu sendiri untuknya. Ken Dedes, apakah engkau tidak menyadari bahwa kini kau berhadapan dengan Aku Tunggul Ametung yang berkuasa tanpa batas di Tumapel atas nama Maharaja Kediri?" "Hamba mengerti tuanku," jawab Ken Dedes. Meskipun matanya telah menjadi basah oleh air mata, tetapi kini ia menengadahkan wajahnya. Tetapi yang penting bagi hamba, bukanlah terlepasnya Kakang Mahisa Agni. Suara Ken Dedes menjadi bergetar karena hentakan jantungnya di dalam dada. Sudah hamba katakan, bahwa seandainya Kakang Mahisa Agni terbunuh sekalipun hamba tidak akan menyesal apabila tuanku telah berusaha berbuat sesuatu. "Oh begitu," potong Tunggul Ametung, "baik. Baik. Besok aku kerahkan seluruh pasukan Tumapel untuk mencari Kebo Sindat. Aku tidak akan gagal. Aku tidak perlu lagi mempersoalkan seperti berulang kali kau katakan, bahwa cara itu akan berbahaya bagi keselamatan Mahisa Agni. Itu lebih baik daripada tuanku tidak berbuat apapun," Ken Dedes menyahut, "tetapi apa yang tuanku lakukan itu sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Tuanku hanya melepaskan kemarahan dan luapan-luapan kejemuan saja." Ken Dedes berhenti sejenak. Keringatnya telah memenuhi punggungnya sehingga kembanya menjadi kuyup seperti kainnya menjadi kuyup oleh air mata. Yang penting bagi hamba tuanku Aku Tunggul Ametung, yang kini telah hamba ketahui adalah, bahwa tuanku sama sekali tidak mencoba mengerti perasaan hamba. Tuanku tidak memperhatikan kepahitan perasaan hamba selama ini. Baik tuanku sebagai Aku Tumapel, maupun sebagai tuanku Tunggul Ametung, suami hamba. Bersambung ke bab 87. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.